Jadi kalau cerita film wali yang isinya terbang dari pohon ke pohon itu bohong. Waliullah itu artinya teman-teman Allah. Teman-temannya Allah adalah mereka yang pasrah total kepada Allah, yang siap mengikuti amarnya Allah, siap mengikuti perintahnya Allah. Itu namanya waliullah. Dan orang-orang yang punya ilmu kanuragan, kesaktian adalah orang-orang yang tidak siap mengikuti perintahnya Allah. Dia tidak siap, hartanya hilang, maka dia langgengkan hartanya dengan menggunakan ilmu-ilmu kanuragan. Berarti dia sedang melawan keinginan Allah. Itu bukan karomah. Paham? Nah, ini supaya ngerti. Karena banyak yang salah paham. Kalau ziarah wali yang diceritakan biasanya ya kesaktian-kesaktian wali. Dan kalau kita berziarah ke sana seakan-akan kita ingin mendapatkan kesaktian itu. Kan itu keliru tujuannya. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Diri kita yang masih sempurna, ada jasmaninya, ada ruhaninya, itu adalah aset kita yang paling besar. Ditambah lagi kesadaran untuk memanfaatkan waktu yang tersisa, itu adalah sumber daya yang paling besar. Jadi kita punya aset yang terbesar, kita punya sumber daya yang terbesar, dan dua-duanya itu adalah harta karun yang terpendam, yang sering tidak disadari oleh kebanyakan orang. Karena kita masih memiliki keduanya, mari kita berterima kasih kepada Sang Maha Pemilik semesta raya ini, dengan memujinya bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian meniti ke dalam diri ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Mari kita heningkan cipta kita, hindari konflik antara pengetahuan baru yang akan datang dengan pengetahuan lama yang ada di benak kita. Apalagi kalau pengetahuan itu jelas-jelas tidak berguna dan tidak menyelamatkan kita. Oleh karenanya, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara para rasul, biasanya yang paling menarik itu pembicaraan tentang mukjizat-mukjizatnya. Biasanya kalau cerita tentang para wali, para sunan, yang sering menarik itu adalah kalau berbicara karomah-karomahnya. Ada kesalahan paradigma dan sudut pandang yang sudah mengakar di dalam pikiran kita tentang pengertian mukjizat dan karomah. Karena biasanya kalau bicara mukjizat, biasanya kita berbicara tentang berbagai hal, seakan-akan itu adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada para rasul, dan seakan-akan keistimewaan itu tidak diberikan pada siapapun. Lalu kita pun menerima kondisi itu, seakan-akan Allah itu boleh saja sewenang-wenang memberikan mukjizat kepada para rasul dan tidak memberikan mukjizat kepada kita, karena kita seakan-akan tidak layak untuk mencapai derajatnya beliau-beliau itu.
Padahal sebetulnya kalau kita mau berguru kepada Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa aku diutus ke semesta ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Bukan diutus ke semesta ini untuk menunjukkan keistimewaan beliau sebagai manusia pilihan, tetapi untuk menyempurnakan akhlak. Dan sekolah akhlak yang paling sempurna adalah kehidupan. Nabi Muhammad dilempari batu berdarah-darah. Tidak batunya jadi mantul, atau batunya itu tidak bisa berbuat apa-apa begitu dan tidak bisa menyakiti. Itulah hukum alam. Para rasul itu mengajarkan hidup yang biasa, bukan mengajarkan hidup yang di luar yang biasa. Kalau kita nonton filmnya para wali, para sunan, yang kita saksikan di situ itu adalah perang, menunjukkan kemewahan, keistimewaan, bisa berjalan dari pohon ke pohon, bisa berjalan di atas air. Jadi seakan-akan mereka itu datang ke semesta ini untuk menunjukkan kehebatan-kehebatan yang di luar manusia biasa. Itu sebabnya tidak salah kalau kemudian banyak sekali orang-orang yang menginginkan keistimewaan itu. Padahal para sunan, para wali yang diajarkan juga sama. Karena mereka kan sesungguhnya para penerus rasul. Yang diajarkan itu adalah akhlak. Kalau mereka kena air ya basah. Kalau mereka kena api ya gosong. Jadi kalau ilmu-ilmu yang seperti sering dibicarakan, katanya para wali itu ingin pergi ke Mekah saja cuman diam, tahu-tahu sudah di Mekah. Bohong itu. Itu sudah melanggar hukum alam. Dan siapa yang melanggar hukum alam itu sudah jelas, ya. Tidak direstui oleh alam. Jadi manusia istimewa itu justru yang bisa menselaraskan diri dengan alam. Jadi jangan cari ilmu supaya enggak mempan di golok. Buat apa? Berarti sudah ada niat dong dalam diri kita. Niatnya supaya orang lain kalau berlaku jahat kepada kita enggak mempan. Berarti sudah ada niat dong dalam diri kita menjadi orang jahat. Kalau niat untuk menjadi orang yang dimuliakan Allah, berakhlak mulia, ya tidak perlu memiliki kemampuan-kemampuan yang semacam itu. Buat apa? Carilah ilmu supaya kita enggak ada yang ngegolok, bukan cari ilmu supaya enggak mempan di golok. Buat apa? Ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu kesaktian, ujung-ujungnya adalah ilmu keduniawian. Yang ingin melanggengkan kekuasaan, yang ingin melanggengkan keserakahan, ya biasanya yang ditemui orang-orang yang model seperti itu. Orang-orang bijaksana yang mengajarkan bagaimana cara menghadapi kontradiksi dengan kenyamanan yang sama seperti menghadapi yang diinginkan, orang-orang yang semacam itu luput dari pencarian mereka-mereka yang ingin melanggengkan kerakusannya. Inilah yang akan kita bicarakan, kita akan gali secara mendalam. Itu sebabnya saya mengingatkan,
Siapapun yang datang ke tempat ini ingin berguru, kemudian sudah ada niatan, apalagi niatan ingin mengatur Tuhan supaya Tuhan mengikuti segala keinginan hawa nafsunya, jangan belajar di sini. Karena yang akan diajarkan oleh saya di tempat ini adalah kepasrahan diri yang total kepada Allah. Menyadari bahwa kita dicipta oleh Allah bukan untuk mengatur Allah. Kita dicipta oleh Allah untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Karena kita dicipta oleh Allah bukan untuk tujuan kita, tetapi untuk tujuan Allah. Ya sudah saja, apa yang Allah mau ya ikuti. Karena semua yang Allah mau pasti itu yang terbaik bagi kita. Sekalipun kita saat ini mungkin belum bisa menerimanya karena keterbatasan penglihatan dan pemikiran kita. Tapi Allah yang Maha Cinta tidak mungkin menjerumuskan hamba yang dicintainya. Karena kita dari kecil diajarkan benar salah, dari kecil diajarkan baik buruk, yang disebut dengan Tuhan biasanya yang dikaitkan dengan apa yang kita ingin. Begitu kita mendapatkan yang tidak kita ingin, kita menciptakan gagasan baru yang disebut dengan setan. Jadi gagasan Tuhan dan setan itu gagasan yang diciptakan oleh manusia. Sekali lagi, gagasan tentang Tuhan dan gagasan tentang setan itu yang diciptakan oleh manusia. Manusia sendiri yang menciptakan gagasan itu. Sesuatu yang nikmat disebut saja Tuhan. Sesuatu yang tidak nikmat disebut setan. Sesuatu yang kita inginkan datang disebut saja Tuhan. Sesuatu yang tidak diinginkan datang disebut saja setan. Bukankah begitu dari kecil kita belajar kehidupan? Terus saja menendang dan mencengkram. Yang kita ingin kita cengkram habis-habis, yang tidak kita ingin kita tendang jauh-jauh. Sepanjang hidup kita seperti itu, mau menjalankan ritual agama sebanyak apapun sehari semalam tidak akan mengubah kesadaran kita. Itu topik yang akan kita dalami hari ini. Jadi sebetulnya apa sih yang disebut dengan karomah itu? Karomah itu dari kata karim. Karim itu mulia. Jadi karomah itu bukan kegaiban-kegaiban. Karomah itu bukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Karomah itu bukan keistimewaan seseorang yang melampaui hukum alam. Bukan. Karomah itu adalah kemuliaan yang dicapai oleh seseorang karena akhlaknya. Kebiasaan setiap orang, kalau ada yang jahat padanya, dia berlaku jahat yang sama. Orang yang diberi karomah, kalau orang jahat pada dia, dia membalas kejahatan dengan cinta, dengan kasih sayang. Itu karomah. Dari kata karim, jadi karim itu adalah kemuliaan. Jadi siapa orang yang memiliki karomah adalah orang-orang yang akhlaknya memenuhi akhlaknya Allah yang maha mulia. Jadi orang yang memiliki karomah itu adalah orang yang sudah tahaluk bi akhlakillah, husnul akhlak, dia memiliki akhlak yang sempurna. Nabi Muhammad itu tidak pernah terkenal ya dengan kesaktiannya. Hampir tidak ada cerita dalam sejarah beliau. Dicaci maki oleh orang yang berbeda keyakinan sekalipun, beliau tetap saja menyuapinya, tetap saja berlaku baik kepadanya. Itu karomah. Jadi jangan-jangan kalian sudah dapat karomah itu. Cuman karena kita salah persepsi, menganggap karomah itu adalah ya sesuatu yang di luar kewajaran, lalu kalian menjadi rendah hati, seakan-akan tidak punya keistimewaan. Ada murid saya dikasih doa sama saya. Setelah dikasih doa diamalkan. Datang suatu saat kepada saya.
Apakah saya bisa mematangkan telur katanya dengan doa ini? Mematangkan telur yang pakai kompor. Jadi itu pertanyaan sudah terpengaruh oleh paradigma yang keliru. Dikiranya saya mengajarkan yang semacam itu. Saya pernah bergurau, kalau kamu tidak punya saldo, ya kamu harus punya ilmu memindahkan uang dari rekening orang ke rekening kamu. Dipahaminya itu gaib. Tiba-tiba uang dari rekening orang pindah. Itu enggak belajar dengan saya dengan cermat. Padahal yang saya maksud, cobalah kamu datang ke orang itu. Siapa tahu sedang pegel-pegel. Kamu punya keahlian mijit, tawarkan. Bapak ibu yang punya uang, barangkali bapak ibu punya jasa saya sekarang sudah belajar mijit, ya, aku pressure, titik-titik cakra yang mana yang menyebabkan sakit saya bisa alirkan lagi darahnya supaya ngalir dengan deras. Ya sudah mijit, begitu mijit, maka uang dari rekening orang pindah ke rekening kita. Jadi saya tidak mengajarkan kegaiban. Banyak yang salah tangkap memahami kata-kata saya. Dikiranya saya bisa memindahkan uang dari rekening orang ke rekening kita. Itu penjahat. Itu gak ada kaitan dengan spiritual. Itu kaitannya dengan keserakahan. Gak ada kaitan dengan akhirat. Itu kaitannya dengan keduniawian. Dalam perjalanan pencarian spiritual saya sudah memasuki dunia-dunia yang semacam itu. Tawaran-tawaran kesaktian, tawaran kanuragan, sudah lewat. Dan saya tidak menginginkannya. Datanglah benda-benda yang macam-macam ya. Kalau pegang benda ini, maka rambut pun dipotong tidak mempan. Udah lewat yang kayak gitu-gitu. Semuanya bohong. Semuanya tipuan. Jadi kalau kalian ingin disebut orang mulia, dapatkan karomah, kemuliaan. Kemuliaan itu adalah berakhlak mulia. Kalau kamu ingin dicintai orang, ya cintai orang. Kalau kamu ingin diperlakukan baik sama orang, yang berlaku baik kepada orang. Itu karomah. Paham ya? Jadi kalau cerita film wali yang isinya terbang dari pohon ke pohon itu bohong. Waliullah itu artinya teman-teman Allah. Teman-temannya Allah adalah mereka yang pasrah total kepada Allah, yang siap mengikuti amarnya Allah, siap mengikuti perintahnya Allah. Itu namanya waliullah. Dan orang-orang yang punya ilmu kanuragan, kesaktian adalah orang-orang yang tidak siap mengikuti perintahnya Allah. Dia tidak siap, hartanya hilang, maka dia langgengkan hartanya dengan menggunakan ilmu-ilmu kanuragan. Berarti dia sedang melawan keinginan Allah. Itu bukan karomah. Paham? Nah, ini supaya ngerti. Karena banyak yang salah faham. Kalau ziarah wali yang diceritakan biasanya ya kesaktian-kesaktian wali. Dan kalau kita berziarah ke sana seakan-akan kita ingin mendapatkan kesaktian itu. Kan itu keliru tujuannya. Sudah dijelaskan oleh saya bahwa waliullah, wali itu bahasa Arab artinya teman, waliullah berarti teman-temannya Allah. Tahu temannya Allah siapa? Ya temannya Allah, ya sahabatnya Allah. Sahabatnya Allah yang setiap saat siap menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasihnya Allah. Itu yang disebut dengan orang sudah mendapatkan karomah. Paham ya? Nah ini diluruskan dulu nih. Nah biasanya kalau kita cerita mujizat, nih mujizat para rasul. Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari jari-jari tangannya. Ditangkap secara mentah seperti itu. Nabi Ibrahim dibakar dengan api, enggak mempan. Akhirnya belajar ilmu-ilmu kanuragan supaya ketika dibakar api
tidak gosong. Itu salah kaprah. Nabi Musa bisa membelah laut dengan tongkatnya, laut terbelah. Itu salah kaprah. Nabi Yunus ditelan ikan gak mati, malah membaca la ilaha illa anta. Benar-benar ditelan ikan. Bahkan dicari ikan yang menelannya. Konon kabarnya kata orang-orang bohong, ikan yang menelan Nabi Yunus dulu masih ada katanya sekarang. Bagaimana Anda memastikan kalau ikan itu yang menelan Yunus? Ya kalau Yunus ditelan ikan, kemudian masih hidup melanggar hukum alam. Yunus ditelan ikan, ya pasti meninggal dong. Ngerti maksud saya? Jadi saya mau cerita karomah dan mujizat yang berbeda dengan kebanyakan orang memikirkannya. Nabi Muhammad betul ya bisa mengeluarkan air dari jari-jari tangannya. Tapi air apa? Air itu adalah sumber kehidupan jasmani. Ada lagi sumber kehidupan ruhani. Karena Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul yang mengajarkan ilmu ruhani, berarti yang dimaksud oleh beliau bukan air jasmani dong, air ruhani. Air ruhani disebutnya ma'ul hayat, air ruhani disebutnya cahaya. Cahaya di atas cahaya itu yang disebut dengan sumber kehidupan. Jadi jari-jari tangannya bisa mengeluarkan cahaya. Tentu saja bukan seperti Batman, bukan seperti Iron Man, bisa mengeluarkan laser gitu. Itu sulapan, itu animasi. Masa seorang rasul diajarkan untuk mengajarkan sulapan? Gak mungkin. Itu bahasa simbolik sebetulnya. Bisa mengeluarkan cahaya dari jari-jarinya. Cari ilmu supaya jari-jari kita pun bisa mengeluarkan cahaya. Gitu. Disitulah perlunya seorang pewaris ilmunya rasul. Makanya rasul dengan nabi beda. Rasul itu orang yang dapat ilmu untuk dirinya dan boleh menyampaikan kepada yang lain. Itu rasul. Kalau nabi, orang yang dapat ilmu untuk dirinya tidak boleh menyampaikan kepada yang lain. Itu nabi. Kalau tidak boleh menyampaikan kepada yang lain, ya ilmu itu berarti hanya untuk dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan etika ilmu. Ada yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri, dipesankan tuh oleh guru. Ini ilmu buat kamu saja, jangan kamu sampaikan kepada yang lain yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Tapi ada juga orang yang diberi wewenang, ya, diberi hak bicara untuk menyampaikan itu kepada yang lain. Itu saja perbedaannya. Nah pertanyaannya sekarang, ilmu apa yang dititipkan kepada para rasul? Ilmu apa coba? Nah ini yang akan kita bahas hari ini. Tentu saja ilmu yang dititipkan kepada para rasul adalah ilmu-ilmu yang menyelamatkan. Bukan ilmu ecek-ecek, ilmu yang akan bisa menjadi syafaat. Nah ini bicara syafaat lagi. Apa sih syafaat itu? Kebanyakan orang secara fiksi mengatakan syafaat itu nanti. Syafaat itu nanti. Datanglah para rasul kemudian memberikan syafaat, katanya pertolongan kepada kita. Kapan? Nanti. Syafaat itu bukan urusan nanti. Syafaat itu urusan hari ini. Urusan sekarang. Apa wujudnya syafaat? Wujudnya syafaat adalah ilmu. Ilmu yang bisa menyelamatkan kita hari ini. Kalau hari ini kita selamat, insya Allah besok selamat, lusa selamat, terus selamat. Makanya ada seorang sahabat bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, aku bahagia hidup sejaman dengan engkau dan aku mendapatkan ilmu langsung dari tanganmu. Apa jawaban Rasul? Lebih bahagia lagi umatku yang tidak hidup sejaman dengan aku, tetapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku.
Lalu sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang berhak mewarisi ilmu engkau? Rasulullah mengatakan, al-ulama, 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 al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah mereka yang mewarisi ilmunya Nabi. Paham ya? Oke. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih ilmunya para rasul itu? Ini yang jarang dibahas. Jadi kita mengira seakan-akan ilmunya para rasul itu adalah mukjizat-mukjizat tadi. Mukjizat-mukjizat tadi itu sebetulnya secara prinsip bukanlah sebuah keistimewaan yang diberikan kepada beliau dan tidak diberikan kepada yang lain, tetapi tugas utama. Jadi mukjizat yang sebenarnya adalah tugas utama. Nah pertanyaannya sekarang, apa sih tugas utamanya para rasul? Itu diabadikan di dalam kitab suci. Nah supaya saya tidak berpersepsi, saya akan munculkan dulu ayatnya. Mari kita lihat Quran surat Ali Imran ayat 49. Nah bagi yang sudah akrab dengan ayat ini gak apa-apa. Nanti ada lapisan-lapisan terdalamnya yang akan saya bongkar hari ini. Nah di ayat ini yang paling utama adalah ini, perhatikan ya, perhatikan ya. Wa rasulan ila bani Israel. Ada dua kata di sini, perhatikan. Pertama rasul, yang kedua bani Israel. Wa rasulan, dan rasul ila. Ila itu artinya datang. Ila itu artinya berjumpa. Ila itu artinya bertemu. Jangan mengartikan setiap kata dalam Quran dengan bahasa kamus. Harus menggunakan bahasa gramatikal, bahasa konteks. Wa rasulan ila bani Israel, ya, dan rasul bertemu dengan bani Israel. Tadi saya katakan siapa rasul? Orang yang dapat ilmu untuk dirinya dan boleh menyampaikan kepada yang lain. Seorang rasul tentu saja sudah punya kemampuan. Ilmu yang disampaikan kepada beliau ini harus disampaikan pada siapa? Makanya ilmu terbagi tiga. Ada ilmu yang umum disampaikan di tempat umum kepada orang umum dengan cara yang umum. Ada lagi ilmu khusus, bahkan ilmu khususil khusus. Itu disampaikan di tempat khusus, pada orang yang khusus, dengan cara yang khusus, di waktu yang khusus. Ya tentu saja yang dibicarakan di sini bukan ilmu umum. Yang dibicarakan di sini adalah ilmu khusus, pada orang khusus, di tempat khusus, dengan cara yang khusus, karena ilmunya khusus. Ilmu umum disampaikan kepada setiap orang, boleh-boleh saja. Tetapi Rasulullah sudah memberikan batasan. Ilmu khusus jika diberikan kepada orang umum, itu suatu kezaliman. Ilmu khusus jika diberikan kepada mereka yang tidak berhak untuk menerimanya, bukan ahlinya. Kalau di Quran dikatakan illa ahliha. Jadi ilmu itu hanya diberikan kepada ahlinya. Yang bukan ahlinya, yang tidak berhak menerimanya, tidak boleh. Makanya seorang rasul pasti punya kemampuan melihat siapa yang berhak menerima ilmu dan siapa yang tidak berhak menerima ilmu. Pasti punya kemampuan itu. Kalau tidak punya kemampuan itu, pasti itu bukan rasul. Ulangi lagi ya. Jadi rasul itu dua ya otoritasnya. Satu mendapatkan ilmu, yang kedua ilmu yang didapat boleh disampaikan. Tetapi menyampaikannya tentu ada batasan. Makanya di Quran surat An-Nahl dikatakan ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'idah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi mengajak manusia ke jalan Tuhan itu ada 3 metode. Yang pertama bil hikmah, ya, dengan menunjukkan hikmah. Hikmah itu adalah keteladanan. Yang kedua wal mau'idah, boleh menyampaikan nasihat. Yang ketiga wajadilhum hiya ahsan, berjidal, berdiskusi, berdebat boleh? Boleh, asal ada ruangnya. Yang penting jangan berdebat di jalanan. Karena kalau berdebat di jalanan itu namanya liar.
Kalau sudah liar bukan dapat barokah, malah jadi mengeraskan hati. Bahkan di ayat lain Allah justru melarang berdebat itu. Walaupun ada kata wajadilhum hiya ahsan, boleh berdebat asal dengan cara yang baik. Itu ada syaratnya. Berdebat itu harus dengan cara yang baik, dan setiap perdebatan biasanya cenderung caranya itu emosi. Jadi sebetulnya ayat itu bukan mengisyaratkan boleh berdebat sebetulnya, karena berdebat mengeraskan hati, apalagi berdebat dengan orang yang kesadarannya rendah, buang-buang waktu. Jadi oleh karena itu jangan setiap perdebatan dilayani. Ulangi, jangan setiap orang mengajak diskusi, berdebat, apalagi cuma sekedar pamer pengetahuan, bukan pamer ilmu. Karena ilmu itu tidak perlu dipamerkan. Kalau sudah jadi ilmu, ya akan pamer sendiri dengan akhlaknya. Yang biasanya dipamerkan itu adalah knowledge, pengetahuan. Sejumlah informasi yang ada di otak kemudian ditampilkan kepada orang lain karena kita menganggap diri kita banyak pengetahuan, itu namanya pameran ilmu. Nah, pengetahuan yang sudah jadi ilmu nggak usah dipamerkan. Karena yang sudah jadi ilmu sudah jadi pengalaman. Kalau sudah jadi pengalaman berarti sudah nampak menjadi tadi karomah. Jadi ilmu itu harus mengantarkan kita sampai menemukan kemuliaan dari ilmu itu. Makanya orang banyak ilmunya tetapi tidak mulia akhlaknya, itu nggak berilmu. Berpengetahuan yes, tapi berilmu tidak. Karena ciri orang yang berilmu itu tentu saja berakhlak. Makanya di Quran dikatakan ya, yang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu cuma dua. Satu orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum utul ilma darajah. Yang dipakai di Quran bukan atau tapi dan. Beda, kalau atau boleh salah satu. Ya. Syarat untuk masuk ke masjid ini ya, yang pertama harus dewasa atau berpakaian rapi. Itu boleh tidak dua-duanya, salah satu. Tetapi kalau dan itu harus dua-duanya. Orang ini akan diangkat derajatnya oleh Allah kalau dan. Satu beriman, yang kedua berilmu. Dan awas ya. Jadi kalau begitu iman dengan ilmu tidak bisa dipisah. Ilmu berbeda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu informatif, apa kata orang, apa kata buku, apa kata kitab suci, itu namanya pengetahuan. Kalau belum menjadi pengalaman, itu bukan ilmu. Nah, yang akan diangkat derajatnya itu bukan orang yang berpengetahuan, tetapi orang yang beriman sekaligus juga berilmu. Paham ya? Awas, hati-hati menangkap pembicaraan saya. Gak ada kata-kata saya yang sia-sia. Saya coba menggunakan setiap kata seefektif dan seefisien mungkin supaya tidak banyak ya kata-kata. Sebetulnya saya kan berulang kali mengatakan, saya ini tidak mau berkata-kata. Karena berbicara itu selalu rugi dibandingkan dengan yang mendengar. Orang yang berbicara itu adalah mengulang-ulang yang dia tahu. Tapi orang yang mendengar pasti ada inspirasi baru yang dia belum tahu. Makanya untungan kalian yang dengar daripada saya yang bicara. Iya, kalau ditanya siapa yang paling untung di ruangan ini, ya kalian yang dengar. Siapa yang paling rugi? Ya saya. Untung saja saya tahu ilmunya supaya saya nggak rugi. Makanya saya tidak mengulang-ulang yang saya tahu. Karena yang saya bicarakan sekarang bukan mengulang yang saya tahu, tapi aliran pengetahuan dari semesta yang sedang dihadirkan kepada saya. Jadi sebenarnya saya ini sedang mendengar saya. Saya sekarang sedang mendengarkan saya. Karena saya juga tidak punya judul datang ke tempat ini. Saya cuman judulnya Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Itu saja ilmu saya. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku enggak tahu apa-apa kecuali Engkau yang memberitahu. Karena saya sudah memasrahkan diri kepada Allah, sekarang saya biarkan saya digunakan oleh semesta untuk mengalirkan pengetahuan. Jadi sebetulnya saya pun tidak rugi akhirnya. Nah, yang rugi itu yang ceramah pakai hafalan.
Yang ceramah pakai hafalan, diapalkan dulu, baru diceramahkan. Rugi dia, kehilangan waktu. Karena dia hanya mengulang-ulang yang dia tahu. Tapi kalau saya sekarang bukan mengulang yang saya tahu. Bahkan saya pun awalnya tidak tahu nih yang sedang saya bicarakan. Saya sedang mendengar diri saya sendiri. Nggak tahu ini ngerti nggak kalian yang saya omongkan. Dari tadi kelihatannya mangut-mangut gini. Mangut itu ada dua. Kalau mangutnya kedalaman, gitu, itu bahaya itu. Jadi kalau mangutnya gini ya, itu berarti ngerti ya. Tapi kalau mangutnya terlalu ke bawah, itu berbahaya. Baik, kita lanjutkan karena ini adalah berbicara hal yang sangat prinsip. Ya. Makanya kadang-kadang kita mengaitkan yang namanya karomah itu dengan aspek-aspek selanjutnya. Misalnya, wah ini kuburan orang sakti. Ombak aja gak bisa menyentuh. Ini kuburan orang sakti. Lahar saja tidak bisa lewat. Nah, terus ya kebohongan-kebohongan itu diciptakan. Untuk membentuk opini dan keyakinan seakan-akan karomah itu adalah sesuatu yang di luar kewajaran. Nah hari ini, saat ini saya katakan kepada kalian semua, karomah itu adalah kemuliaan akhlak. Mujizat adalah tugas utama Rasul yang diemban, yang diberikan oleh semesta kepadanya. Nah sekarang kita kembali lagi kepada ayat ini. Siapa Rasul dan siapa Bani Israel? Rasul itu orang yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri dan boleh menyampaikan kepada yang lain. Sudah saya kasih tahu tadi batasannya. Berarti beliau ini memiliki penglihatan kapan orang ini butuh, kapan orang ini tidak butuh. Maaf ya, saya tentu saja bukan Rasul. Saya bukan siapa-siapa. Tetapi saya cuma belajar saja ya, ketajaman-ketajaman dari beliau itu. Kalau kita lihat akhlaknya Nabi Muhammad itu tidak pernah memaksakan ilmu kepada orang. Yang butuh ilmu dikasih ilmu. Yang butuh baju dikasih baju. Yang butuh susu dikasih susu. Yang butuh beras dikasih beras. Yang butuh uang kasih uang. Itu Nabi bijaksana. Jangan semua orang dikasih yang sama karena kebutuhan mereka berbeda. Ada orang datang kepada saya tadi pagi butuh beras, saya kasih beras. Ada orang anaknya nggak bisa sekolah, saya kasih uang. Bukan dikasih ceramah. Orang datang ke rumah kita lapar, perlu makan, kasih ceramah, nggak masuk. Namanya kita nggak bijaksana. Ini mohon maaf ya, murid-murid saya juga begitu. Iya, yang datang ke rumah saya cuma perlu makan ya saya kasih makan. Nggak saya ajak ngobrol ilmu. Karena nggak nyambung. Dia perlu makan kok. Betul nggak? Iya. Tetapi yang dia dapat ya cuma makanan saja. Ada orang yang datang ke saya perlu duit. Ya saya kasih duit. Nggak pernah orang datang ke rumah saya minta duit dikasih ceramah. Dikasih ilmu khusus lagi. Nggak nyambung itu. Nah makanya murid saya juga macam-macam datang ke rumah. Ada yang butuh ilmu, ada yang butuh berkah, ada yang butuh ongkos, macam-macam. Tetapi kan saya harus bijaksana. Mereka datang ke rumah butuh pinjaman, ya saya kasih duit. Nggak maksud saya. Awas, kalian suka salah. Orang datang ke rumah lapar dikasih ngobrol. Ngobrol aja dari pagi sampai sore. Ya nanti saking lamanya diajak ngobrol ya sekarat. Ya salah kamu nggak bijaksana. Paham maksud saya? Gitu, jamnya makan tawarin makan kalau ada tamu. Ngobrol aja terus. Kasihkan ngobrol sampai lupa. Sebetulnya kalian tuh cuma cari cara aja, cari obrolan yang asik biar lupa makan. Itu kan licik. Licik itu selalu berasal dari pikiran. Nah kalau kesadaran gak pernah licik. Kesadaran tuh gak pernah licik. Kesadaran itu sumbernya kebijaksanaan. Licik itu selalu dari pikiran.
Nah, pikiran itu kan sering mencari-cari alasan untuk tidak berbuat. Makanya itulah yang disebut dengan pembenaran. Pembenaran tidak pernah lahir dari kesadaran. Pembenaran selalu lahir dari pikiran picik. Gitu. Ada juga yang belajar dengan saya cuma perlu uang. Ya saya kasih uang. Dapat apa dia? Ya dapat uang. Ada yang belajar dengan saya ingin dapat berkah. Ya saya kasih berkah. Dapat apa? Dapat berkah. Orang yang belajar dengan saya ingin dapat kesadaran. Ya saya kasih ilmu supaya dia sadar. Dapat apa? Dapat kesadaran. Jadi semua tergantung pada kalian sendiri. Kalian pengen apa sih? Ngerti maksud saya? Seorang guru yang bijaksana tidak pernah memaksakan muridnya harus mengikuti apa kata dia. Gak pernah. Nah, itulah keunggulan seorang rasul di zamannya. Harusnya orang-orang yang mengaku hari ini ulama ikuti dong contoh para rasul. Karena al ulama warasatul anbiya, ulama itu yang mewarisi ilmunya para rasul. Kalau Anda pewaris ilmunya rasul, Anda harus memiliki akhlak seperti akhlaknya rasul. Banyak ulama malah mengajarkan ilmu sakti, kanuragan. Baca ini sekian kali, utang lunas. Tapi banyak pengikutnya yang semacam itu. Baca surah ini sekian kali, pokoknya anak diterima di PTN. Begitu pelajaran agama. Kalau anak ingin diterima di perguruan tinggi negeri, ya suruh belajar. Cari soal-soal. Latihkan dia supaya pintar mengerjakan soal. Kan begitu harusnya. Ngerti maksud saya? Awas tuh, tadi salah tangkap. Kalau ingin banyak uang, harus punya ilmu memindahkan uang dari rekening orang ke rekening kamu. Gimana caranya? Baca surah Anu sekian kali. Wah, itu udah mulai bohong. Tapi yang gitu pengikutnya banyak. Ya, itu namanya cari jalan pintas nggak jelas. Ya. Nah, ini yang akan kita bongkar hari ini. Kita teruskan dulu. Nah, sekarang siapa Bani Israel? Bani itu kaum, komunitas. Isra itu hanya berjalan. El itu Tuhan. Bani Israel adalah orang yang sedang berjalan menuju Tuhan, siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Ulangi lagi, siapapun orangnya yang berjalan menuju Tuhan pasti akan mendapatkan keutamaan dalam perjalanannya. Akan mendapatkan berkah dalam perjalanannya. Itu janji Allah, siapa yang mengejar Allah, dia dapat dua, Allah dan dunia. Tapi siapa yang mengejar dunia, dia akan kehilangan dua-duanya. Nah, kembali lagi, Rasul ketemu Bani Israel. Konteksnya dulu, tentu saja para Rasul bertemu dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Paham? Paham tidak? Nah, inilah pertemuan Rasul dengan Bani Israel yang diabadikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 49. Dalam konteks kekinian gak ada lagi yang namanya Rasul. Gelar itu sudah selesai, tidak usah diperbincangkan lagi. Tapi tugas kerasulan tetap masih ada karena ilmunya sudah diwariskan pada para ulama. Nah, dalam konteks kekinian adalah orang-orang yang mewarisi ilmu Rasul bertemu lagi dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Paham ya? Jadi proses ini akan berlangsung terus, abadi. Jadi jangan kecil hati. Akan selalu ada orang di zamannya ya yang akan meneruskan tugas ini. Walaupun gelarnya selesai sampai Nabi Muhammad. Paham ya? Iya. Karena sekarang juga kan ya, kerja tidak perlu gelar. Kerja itu perlu keterampilan. Jadi gelar itu sudah tidak dibicarakan lagi. Yang dibicarakan itu Anda bisa apa? Anda keluarnya sarjana, S1, S2, S3. Tetapi begitu ditanya, bisa ini? Gak bisa. Bisa ini? Gak bisa. Ya sudah ya. Makan aja tuh kertas. Aneh sekarang ini ya. Orang ini senang kertas semuanya. Duit kertas. Sertifikat kertas. Ijazah kertas. Itu belain kertas. Apa saja dilakukan. Itulah manusia. Sudah mau dibohongi kertas. Gitu gak kalian?
Nah, itu. Kenapa? Gua nggak beda maksudnya. Ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau enggak ya. Jadi udah nggak dibohongi kertas lagi. Iya. Rebutan sertifikat, rebutan ijazah. Betul? Iya. Semua kertas kok. Nah, sekarang teruskan dulu. Wa rasulan ila bani Israel inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Perhatikan kata-kata saya. Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Rasul itu berkata kepada Bani Israel, orang yang dapat ilmu untuk dirinya dan boleh menyampaikan pada orang lain ini, berkata kepada orang yang mencari Tuhan, yang sedang melakukan perjalanan meniti ke dalam diri, apa yang dikatakan? Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku datang pada kalian tidak sembarangan. Aku datang kepada kalian ingin menunjukkan tanda-tanda Tuhanku kepada kalian. Ini jelas ayatnya. Jadi seorang ulama itu harusnya bisa menjawab pertanyaan para pengikutnya tentang ilmu tauhid yang paling utama. Makanya seorang ulama yang pewaris ilmunya Rasul harus bisa mengatakan, inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku datang kepada kalian karena aku bisa menunjukkan kepada kalian tanda-tanda Tuhan kalian. Keren gak kalau gitu? Harusnya begitu. Jangan cuma ngomong pedoman hidup saya Quran, sunnah, tapi isinya nggak tahu. Kita kupas saja hari ini satu ayat ini supaya tuntas. Dan kalau kalian pernah mendengar saya mengupas ayat ini, nggak apa-apa. Hari ini berbeda konteksnya. Setiap saya membahas ayat yang sama di waktu yang berbeda, pasti aliran pengetahuannya berbeda. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Spiritualitas itu tidak pernah sama. Spiritualitas itu warna-warni. Spiritualitas itu kaya. Tanpa batas. Nah, bagaimana caranya para rasul itu menunjukkan tanda Tuhan kepada Bani Israel? Harusnya ada pertanyaan lagi. Kan tadi baru statementnya, aku akan menunjukkan kepada kalian tanda Tuhan kalian. Selesai sampai di situ. Ya tentu saja yang mencari tidak selesai. Itu baru informasi, itu baru pengetahuan, belum jadi ilmu. Maka berikutnya apa? Timbul pertanyaan, bagaimana caranya engkau menunjukkan tanda-tanda Tuhanku kepada aku? Harusnya timbul pertanyaan baru. Ini namanya pertanyaan didaktik, itu namanya. Ini namanya pertanyaan produktif. Itu sebabnya di sekolah diajarkan bagaimana supaya para siswa itu belajar untuk mengembangkan pertanyaan. Masih ingat gak kalian dulu waktu nyusun skripsi? Kalau nyusunnya sendiri, kalau disusunin orang ya tentu saja gak ingat. Masih ingat Jo? Bikin skripsi apa yang pertama kali digarap? Masih ingat gak? Ini kalian bikin skripsinya sendiri dulu atau nyontek? Kalau bikin skripnya sendiri, yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang yang akan melakukan riset apa? Pertanyaan. Pertanyaan kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah. Rumusan masalah dirumuskan lagi menjadi judul. Sadar enggak? Atau nyontek judul dari orang? Nah ini masalahnya. Kan sebetulnya ada masalah, ada perumusan masalah, baru dibuatlah rumusan masalah itu dalam bentuk variabel. Misalnya, faktor-faktor yang menyebabkan pencuri semakin banyak di bulan Ramadan misalnya. Apa risetnya, apa variabelnya? Nah, tentu saja variabelnya adalah faktor-faktor. Faktor-faktor itu apa? Oh, faktor pertama adalah jam tidur. Karena kebanyakan di bulan Ramadan orang itu habis buka puasa makannya banyak. Karena makannya banyak, tidurnya pules. Nah, kemudian dapat tuh
Si pencuri mulai berpikir, masuk ke rumah bagusnya jam sekian. Karena perutnya sedang penuh, tidurnya pulas, maka apapun yang terjadi di luarnya dia tidak tahu. Kesimpulan akhirnya apa? Risetnya, ternyata pencuri di bulan Ramadan kebanyakan masuk di rumah orang antara jam 9 sampai jam 1 malam. Itu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu harus menjawab pertanyaan. Makanya kalau saya nguji skripsi gampang saja. Mana pertanyaannya? Ini Pak. Mana kesimpulannya? Ini Pak. Coba jelaskan sama saya kalau kesimpulanmu menjawab pertanyaanmu. Gitu aja ujian sidang, gak usah repot-repot. 15 menit kelar. Gak bisa, balik. Paling jawab pertanyaan berikutnya, iya menangian sah. Makanya kalau skripsi yang saya uji biasanya saya tidak lihat daftar pustaka. Saya beda dengan dosen lain. Daftar pustakanya banyak, ya sampai berhalaman-halaman. Saya nggak percaya. Pasti itu skripsi tebalnya karena banyak nyontek. Kata ini, kata ini, kata ini, kata ini. Kan namanya udah daftar pustaka. Ari cek maneh naon? Betul nggak? Kata ini, kata ahli ini nggak penting bagi saya. Cek maneh naon? Nah kata dianya nggak ada. Apa yang mau saya kasih nilai? Berarti nilai buat orang yang ada tertulis di daftar pustakanya, buat Anda yang diuji Anda. Ngerti maksud saya? Ini penting nih, karena saya sedang bicara kesadaran. Yang gini aja kalau nggak dibicarakan, nggak sadar-sadar. Nah pertanyaan kritisnya apa tadi? Bagaimana caranya engkau, Rasul, menunjukkan tanda Tuhan padaku, kata Bani Israel. Dalam konteks kekinian tentu saja, bagaimana engkau ulama, para pewaris ilmunya Rasul, menunjukkan tanda Tuhan kepadaku. Gimana caranya? Nah ini udah berpikir cara. Apa jawaban ulama di sini? Jawaban Rasul di sini. Inni akhluqu lakum minatin kaha'aitait thair. Apa katanya? Aku akan membuat kamu yang terbuat dari tanah berbentuk burung. Ini udah teknis nih. Ini akhluqu lakum minatin. Aku akan membuat kamu yang terbuat dari tanah itu kahaiatit toir. Toir itu burung. Berbentuk burung. Fa'anfuhu fihi. Dan aku akan meniupnya. Fayakunu. Kan kalian sering ngomong kun fayakun. Kun fayakunu. Nah di sini ada kun fayakun. Dan begitu fayakunu toiran biiznillah. Dan jadilah kamu menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Kan Nabi Muhammad juga mi'raj pakai burung. Namanya buruk. Betul nggak? Iya. Orang tua kita di Nusantara juga pakai burung namanya Garuda. Leluhur kita di tanah Jawa Barat pakai burung juga namanya manuk dadali. Keren. Ini bahasa Quran. Tetapi pasti kalian nggak ngerti. Kalau yang belum mengalami, karena ini baru pengetahuan. Tapi lumayanlah, ada pengetahuan sedikit. Daripada baca terus wandai wanjuz tetapi tidak ada satupun yang membuat kalian bergetar. Makanya saya tidak bisa menjelaskan satu juz. Satu ayat aja ini gak akan cukup 5 jam kalau benar. Ini saya dibatasi oleh panitia hanya boleh ngomong 2 jam. Katanya kepanjangan itu juga. Keren gak dialog ini? Coba dialog ini. Rasul bertemu Bani Israel. Orang yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri dan boleh menyampaikan pada orang lain. Bertemulah dengan sang pencari. Tentu saja dia ini sedang mencari ilmu. Ilmu yang dimiliki oleh Rasul. Kan gitu. Nah dalam konteks kekinian, mohon maaf. Banyak sekali orang berani mendirikan pusat-pusat pendidikan agama. Tetapi tidak mengerti apa sesungguhnya esensi agama. Dan apa yang harus diajarkan kepada mereka. Pokoknya kalau sudah punya grup kesidahan, sudah cukup beragama. Iya itu indikatornya. Jadi kalau ibu-ibu majelis taklim sudah punya grup kesidahan, udah sukses tuh. Udah sukses belajar agama.
Pokoknya asal lagunya Arab, agama lah gitu. Maaf ya. Itu yang terjadi. Saya bukan usil, ya, bukan usil. Cuma pengen ngomong aja. Nah kita lihat ayat selanjutnya. Jadi, nah begitu dia sudah diberi laku itu, nah ini kan sebetulnya dari ini ahlukul lakum minatin kahayati toir fa'anfuhu fihi fayakunu toir biiznillah, itu teknis. Nah teknis ini nggak bisa saya jelaskan di sini. Kenapa saya bicarakan? Ya supaya kalian pusing. Jadi kalau ada orang yang mendengarkan kajian ini pusing, itu bagus, ada tanda-tanda kehidupan. Ketika saya tanya, pusing nggak? Enggak Pak. Ngerti? Enggak juga. Ini sudah mengalami kematian, bukan sakarat lagi. Jadi kalau orang yang dekat dengar ceramah saya begini agak pusing gitu, kemudian nanya, pengen tahu, ini sudah mulai akan bangkit dari kematiannya. Pusing enggak, ngerti apalagi. Ah ini. Yang lebih bahaya lagi, peduli pun tidak. Padahal yang dibahas ini ayat. Dan sekarang saya perhatikan, ya, kalau orang sudah lancar baca Quran, tajwidnya benar, mahrajnya benar, pakai lagu dikit, langsung besoknya bikin pondok pesantren. Yang diajarkan itu lagi, ulangan yang kemarin. Gitu, ya itu sama grup qasidah. Udah keren. Pokoknya setiap ada peringatan acara besar, manggung. Itu dan itu saja dari tahun ke tahun. Ini Quran yang begitu dalam seperti ini gak pernah dibahas. Makanya saya jamin Quran sampai hari ini isinya masih perawan. Gak ada yang berani menyentuhnya. Yang disentuh cuma luarnya saja. Luarnya saja. Kulit luarnya saja. Dan yang lucu, mereka yang baru menyentuh kulit luarnya sudah menyatakan dirinya beragama. Sudah menyatakan dirinya orang beriman. Sudah menyatakan dirinya muslim. Lucu apa enggak? Lucu. Tapi enggak apa-apa. Kelucuan itu dibutuhkan. Maka saya kemarin ngasih kuliah pernikahan. Di kuliah pertama saya bilang, beruntung cinta itu buta. Kagetnya semua. Karena itu kan pemikiran kritis. Bayangkan kalau cinta itu melek dan bisa lihat. Banyak yang gak punya jodoh. Gara-gara cinta buta, ya udah. Banyak yang berani memutuskan mau menikah. Banyak yang berani memutuskan berumah tangga. Coba kalau cinta itu melek. Nanti kamu tahun sekian akan kejadian ini, tahun sekian kejadian ini. Sudah ketinggali semuanya, gak ada yang menikah. Makanya cinta itu buta, itu keren. Dan itu adalah keuntungan cinta. Makanya kalian harus berterima kasih sama cinta. Untung cinta, kamu itu gak melek gitu. Kalau cinta itu melek, banyak yang gak punya jodoh. Kalian kan suka komentar. Cinta itu buta ya. Ini perempuannya cantik, kuning. Laki-lakinya jelek, hitam. Coba kalau cinta melek, gak ada yang mau berjodoh. Betul gak? Makanya ada peribahasa. Gak apa-apa, wajah jelek juga. Yang penting kamu baik hati, kerja keras, kan tetap jelek. Itu peribahasa buatan saya. Jangan diikutin itu. Ya supaya ketawa. Karena spiritual itu harus banyak ketawanya. Kalian dari tadi terlalu serius bahas ayat ini. Jadi saya masuk jok dulu sedikit biar ada ketawanya.
Ya. Makanya pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan asal jangan dikerjakan. Betul nggak? Iya, itu peribahasa lebih bijaksana lagi itu. Pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan asal antep kena tong digawekeun. Ya. Makanya satu-satunya kunci kalau kalian ingin sehat, jangan sakit. Betul nggak? Iya, supaya ketawa. Karena ketawa itu mengeluarkan endorfin. Nah, kalau endorfinnya keluar, kalian mulai seger lagi menangkap pembicaraan saya. Karena ini pembicaraan serius. Ya agak serius sedikit lah. Ini pasti ayat ini sudah kalian lewat kan tiap Ramadan ya. Ya, saking one day one June sampai kalian nggak tahu itu ada pesan yang luar biasa. Di Quran surat Al-Imran 49 ini. Ini kan dialog antara seorang guru sebetulnya dengan seorang murid. Murid yang ingin melakukan proses pencarian tentang jati dirinya. Ini keren sekali sebetulnya. Nah, baik kita lihat. Secara teknis sebetulnya si murid ini sudah mendapatkan metodenya. Secara teknis. Walaupun masih ruam-ruam. Karena ini kan tidak bisa dijelaskan. Harus dipraktekkan. Nah makanya saya bilang. Kalau ruam-ruam bingung itu bagus. Ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi yang luar biasa. Si murid ini mengalami pencerahan. Karena apa? Ada 3 yang sembuh pada dirinya. Nah maka inilah yang disebut dengan mukjizat para rasul. Jadi mukjizat para rasul itu cuma 3. 1, silakan dibaca. Wa ubriul akmaha, bisa menyembuhkan penyakit buta. Ini sebetulnya peringatan nih ya, buat mereka-mereka yang selama ini mengaku dirinya adalah pengikut para rasul, apalagi mengatakan dirinya pewaris para rasul. Pertanyaan sederhana, apakah Anda sudah bisa menyembuhkan penyakit buta atau tidak? Itu aja. Mengaku itu boleh, tetapi indikatornya harus jelas. Karena di ayat ini jelas, salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang rasul dalam melaksanakan tugasnya, mukjizat yang harus dimiliki adalah 1, bisa menyembuhkan penyakit buta. Begitu baca ayat ini langsung kalian terpikir, wah kita kumpulkan aja orang di kampung ya yang tidak bisa lihat. Betul nggak? Iya, kita bawa sama Rasul. Betul nggak? Di zaman itu tidak ada gerakan itu. Karena buta yang dimaksud di sini tidak ada kaitan dengan buta mata. Kalau buta mata itu urusan Cicendo. Urusan buta mata lahir itu bukan urusan Rasul. Masa Rasul ngurusi yang kayak gitu, itu urusan dokter mata. Dan Rasul bukan lulusan fakultas kedokteran urusan mata. Rasul itu ya dididik oleh semesta, lahir dari sebuah fakultas kehidupan, bukan fakultas kedokteran. Gak ada kaitan dengan kebutaan mata lahir. Ini urusan kebutaan mata batin yang disebut dengan mata kolbu. Ini harus dibicarakan nih ayat ini, dan saya harus upload ini supaya banyak yang tahu, supaya jangan menjadi orang yang sok tahu. Lalu yang kedua, mukjizat yang diberikan kepada para rasul adalah, lihat ayat ini. Wal abroso. Abroso itu kulit. Wal abroso itu adalah penyakit kulit. Sekarang sudah banyak sekali dokter spesialis kulit plus kelamin. Lulusan fakultas kedokteran. Lalu kalau penyakit kulit yang dimaksud di sini adalah bisul, kurap, kudis, panu, alergi. Rasul tidak pernah sekolah itu. Dan selama ini kita menafsirkan ayat ini benar-benar kulit itu penyakit. Namanya penyakit kulit.
Rasul itu menyembuhkan penyakit kulit, bukan itu. Ngerti sesuatu kulitnya saja, ngerti sesuatu luarnya saja, disembuhkan oleh para rasul. Dan yang ketiga yang luar biasa apa? Ya. Wa uhyil mauta. Menyembuhkan orang, menghidupkan orang mati. Ini bahasanya luar biasa, uhyil maut, menghidupkan orang mati. Dan selama ini kita menganggap mukjizat itu adalah kelebihan yang disampaikan para rasul yang di luar kewajaran, yang disebut dengan menyembuhkan penyakit buta. Benar-benar orang buta jadi lihat lagi. Menyembuhkan penyakit kulit yang kurap, kudip, panu bisa sembuh. Yang menghidupkan orang mati dihidupkan lagi. Melawan Tuhan dong Rasul. Orang udah dimatikan sama Tuhan, dihidupkan lagi sama Dia. Itu yang dimaksud. Ini perlu semuanya dengar. Satu, menyembuhkan penyakit buta adalah kebutaan rohani. Dua, menyembuhkan penyakit kulit adalah ngerti sesuatu kulitnya saja. Dan yang ketiga, menghidupkan orang mati. Bukan yang udah mati dihidupkan lagi. Ini cerita yang mati kesadaran. Ini hierarki para sahabat. Pertanyaan saya balik dulu sekarang. Ini deduktif metodenya. Perhatikan saya. Tahu robot? Robot. Ada robot yang jadi pelayan di restoran. Ada robot yang bikin sayap pesawat. Ada yang robot bikin mobil. Ada yang robot bikin sepeda motor. Sibuk gak robot? Sibuk gak robot? Sibuk. Tapi sadar gak robot? Enggak. Nah, ayo definisikan. Jadi robot itu sibuk tapi gak sadar. Ulangi, biar gampang ngajinya. Apa robot? Sibuk tapi gak sadar. Ulangi lagi. Apa robot? Sibuk tapi gak sadar. Tuh. Kalian sibuk gak? Sadar? Biar gampang ngajinya ya. Makanya saya menggunakan pendekatan deduktif. Dibahas nomor 3 dulu. Harusnya dibahas nomor 1 dulu. Menyembuhkan penyakit buta, baru kulit, baru menghidupkan orang mati. Nah sekarang saya balik. Supaya sadar kita ini sekarang hidup apa mati. Pertanyaan saya yang kedua. Robot hidup apa mati? Robot hidup apa mati? Ya mati. Pertanyaan berikutnya, robot punya kesadaran apa tidak? Itu. Dia itu mati, tidak punya kesadaran, kerjanya mekanistis, rutin. Nih robot nih, mindahkan kopi dari sini ke sana, ngambil, pindah, ngambil, pindah. Nggak bisa mindahkan kopi ke sini. Nggak bisa, hanya bisa memindahkan dari sini ke sini. Sangat mekanistik dan rigid. Sangat mekanistik dan kaku maksudnya. Kalau nggak ngerti rigid, kalian ngahulang tadi saya bilang rigid. Ketinggian ini kuliahnya. Kaku lah gitu. Ya. Itulah robot. Maaf sekarang kita tarik ke dalam kehidupan kita. Subuh sholat. Duhur sholat. Asar sholat. Maghrib sholat. Isya sholat. Mau tidur sholat witir. Hanya menjalankan mekanistik tanpa kesadaran. Saha eta teh. Ngaku. Ngaku. Hidup apa mati? Nah sekarang ini saya cuma khawatir aja. Kalian itu sibuk tetapi tidak punya kesadaran. Sibuk tetapi gak nyadar gitu loh. Robot gak itu? Nah, robot nikah enggak? Jawab. Pada nikah. Enak aja. Robot pada punya anak enggak?
Gimana? Robot hamil nggak? Gimana? Kalian tuh kalau ngejawab nggak konsisten. Tadi saya tanya yang sibuk tetapi nggak sadar siapa? Robot. Siapa robot? Nah itu robot. Itu. Robot suka ngaji nggak? Robot bisa nyanyi nggak? Robot bisa baca kitab suci nggak? Nah loh. Kalau Jumat kan biasanya disetel aja kaset. Ngaji. Habis nyetel pergi. Yang nyetelnya. Itu yang nyanyi siapa? Yang ngaji siapa? Robot. Sadar nggak? Nggak sadar. Kita yang di luaran disuruh dengerin suara yang tidak sadar. Katanya untuk nyadarin kita. Gimana? Jadi tadi saya tanya, robot nikah nggak? Nikah. Tapi yang namanya robot kalau ditanya, buat apa sih pernikahan? Nggak ngerti. Karena bagi dia nikah itu yang penting makan, kawin, punya anak, berantem, udah rutin tuh. Dasar robot. Berantem aja rutin. Lah kan rutin, robot itu mekanistik, betul nggak? Nah, sekarang ini banyak sekali manusia yang melakukan sesuatu tuh persis robot tanpa kesadaran. Sekarang mohon maaf ya, ini jujur saya tanya pada kalian yang ada di sini. Kalian kan suka sholat. Pernah tanya nggak, sholat itu apa? Tujuannya untuk apa? Betul nggak? Gimana caranya? Gitu. Kalau kalian cuma sholat dan mekanistik, hanya melaksanakan itu saja, ngikutin kebanyakan orang, terus apa bedanya dengan robot? Sepanjang kalian tidak sadar dengan sholat kalian. Harusnya sadar dong. Coba, kepada siapa jatuhnya perintah sholat pertama kali? Ini saya nanya dulu nih. Ini yang ditanya bukan robot tentu saja, kan robot nggak bisa jawab. Ini saya anggap saja kalian ini berkesadaran. Coba saya tanya nih. Ini baru dianggap ya. Baru dianggap. Kalau bisa jawab ya berarti anggapan saya salah. Ya. Saya anggap kalian ini udah sadar. Saya tanya, kepada siapa perintah sholat pertama kali diberikan? Pada siapa? Nabi Ibrahim tuh kan. Mulai keliru. Salat itu pertama kali diperintahkan oleh Allah di Quran surat Toha ayat 1 sampai 14, baca nanti. Diperintahkan pertama kali kepada Nabi Musa. Nah sekarang Musa itu sebelum diperintahkan salat diapain dulu sama Allah? Itu ada cerita di Quran surat Toha, ceritanya begini. Telah sampaikah kepadamu kisah tentang Musa? Ayat 9. Yaitu ketika Musa melihat api. Bahkan di ayat lain dikatakan Musa melihat apinya di lereng gunung. Lalu Musa berkata, tinggallah kamu di sini, aku melihat api. Semoga aku mendapatkan petunjuk dari api itu. Lalu Musa mendatangi api. Dan sesampainya di tempat api itu, api berkata, ya Musa, hai Musa. Loh, apinya bisa ngomong. Dan seterusnya. Itu adalah prosesi di mana Musa membelah laut. Prosesi di mana Musa menggunakan mujizatnya membelah laut. Membelah laut artinya adalah membuka ketertutupan mata kolbunya untuk sampai di tempat diri sejatinya. Sampailah Musa di Al-Muqaddasi Tua, tempat suci nan tua.
Dan di situ Musa diberi syarat, hai Musa, sebelum kamu melangkahkan kakimu ke Al-Muqaddas Tua, lepaskan dulu kedua terompahmu. Itu perintah pertama kali. Jadi Musa disuruh melepaskan terompah. Terompah itu kiri kanan. Kiri kanan tuh benar salah. Kiri kanan tuh baik buruk. Lepaskan dulu dualitasmu. Lepaskan dulu pada dualitasmu. Itu perintah yang disampaikan pada Musa. Setelah sampai melepaskan itu dua-duanya, dualitas dilepaskan, Musa baru bisa memasuki Al-Muqaddas Tua. Syarat untuk memasuki rumah Tuhan, melepaskan kedua terompah. Jadi sholat itu di mana? Sholat itu di Baitullah. Sholat itu di rumahnya Allah. Sholat itu menyatu dengan Allah. Dan untuk menyatu dengan Allah, syaratnya satu, lepaskan dulu kedua terompahmu. Itu Quran, itu Quran. Dan selanjutnya apa yang diperintahkan Allah pada Musa? Saat itu Allah mengenalkan diri kepada Musa. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Dan aku telah memilih kamu, hai Musa. Di situ. Jadi Allah memilih Musa. Kenapa Musa dipilih? Karena Musa ingin dipilih, maka Allah memilihnya. Pertanyaan bagi kalian semua yang sudah rajin sholat. Pengen dipilih Allah? Dipilih apa? Jadi RT? Dipilih Allah untuk memasuki Al-Muqaddas Tua. Dipilih Allah supaya bisa menyaksikan Allah. Dipilih Allah supaya bertemu dengan Allah. Itu keren banget di Quran. Nah setelah itu kemudian Musa sukses berjumpa dengan Allah. Setelah berjumpa dengan Allah, turunlah perintah dari Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Lalu diberitahu di ayat lain, untuk apa kalian sholat? Allah beritahu, aqimis sholat. Inna sholat tanha anil fasa wal munkar. Sholat itu adalah sarana untuk mencegah kamu supaya tidak berbuat keji dan munkar. Sholat bukan tujuan. Lalu apa yang kalian lakukan? Ngitung rakaat? Dan merasa sudah menumpuk pahalamu? Padahal sholat itu jelas instrumen yang harus mengantarkan kita supaya tercegah dari berbuat keji dan munkar. Hasil sholat adalah kita mendapatkan karomah tadi, kemuliaan akhlak dari sholat kita. Makanya orang yang sholatnya benar pasti akhlaknya mulia. Orang yang akhlaknya mulia tidak mungkin melanggar jati dirinya sendiri. Dititipin duit pasti jujur, dititipin jabatan pasti jujur, titipkan apa saja pada dia pasti benar. Banyak sekarang orang sholat dititipkan ini dan itu tidak jujur. Karena apa? Karena dia tidak mencapai karomah sholatnya. Tidak mencapai kemuliaan. Paham maksud saya? Itu saya baru cerita sholat. Nabi Muhammad juga sama, kan tidak sholat dulu, mi'raj dulu. Sama seperti yang dialami Musa. Melakukan perjalanan. Nabi Ibrahim sebelum sholat sama dibakar api. Tapi bukan dibakar api seperti itu. Dibakar api cinta, dibakar cahaya di atas cahaya. Nabi Yunus sebelum sholat sama ditelan ikan dulu. Mati sak jerening urip. Meniti ke dalam diri dulu. Semua Nabi dan Rasul juga sama. Sebelum melakukan itu, melakukan prosesi meniti ke dalam diri, menemukan jati dirinya. Itulah yang keren. Kalau sholat di tingkat ini, di tingkat kesadaran seperti ini, jelas bukan sholatnya robot lagi. Sholatnya memiliki rasa, air mata keluar, kesadaran meningkat. Mengingat Allah, menyadari keberadaannya dalam diri. Allah bersamaku, tetapi selama ini aku tidak merasakan kehadirannya. Sepanjang sholat tidak pernah lepas dari Allah. Menangis air mata mengucur karena apa? Merasakan penyatuan dengan Allah. Merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Merasakan dia memenuhi seluruh ruang kosong dalam dirinya. Aqimis sholata li zikri. Di tingkat kesadaran yang semacam itu, sholat akan berbuah. Apa buahnya? Tanha
anil fahsya wal munkar. Kita akan terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Gitu. Nah, jadi sebetulnya tugasnya Rasul yang pertama nih dibalik, yaitu apa tadi? Menghidupkan orang mati. Yang sholatnya mati jadi hidup. Yang sholatnya mekanistik jadi tidak. Yang sholatnya cuma rutin jadi memiliki kepuasan. Nah, inilah tugasnya Rasul. Dan tugasnya para ulama sekarang tuh ini sebetulnya. Sampai Imam Al-Ghazali membuat kitab namanya Ihya Ulumuddin. Karena saat itu belum melihat agama sudah mati. Agama sudah mati. Maka beliau membuat kitab itu untuk menghidupkan kembali agama agar hidup. Makanya beliau disebut seorang mujadid, seorang pembaharu. Beliau tidak mengajarkan rutinitas. Beliau mengajarkan pola pikir yang cerdas. Ayo, ini loh esensinya sholat. Saya tanya tadi, apakah robot nikah? Nikah. Apa yang dilakukan oleh robot ini setelah nikah? Tadi jadwalnya udah tahu kan? Makan, kerja, pulang ke rumah, marah-marah, kawin, tidur, marah-marah lagi. Makan lagi, kerja lagi, pulang ke rumah, marah-marah lagi. Rutin, robot ini kalau marah rutin, ada jadwalnya. Iya, coba bikin robot yang marah. Marah itu jamnya udah jelas. Gitu. Dan seterusnya begitu. Tapi ketika ditanya, apa sih tujuan pernikahan? Enggak sadar. Tidak sadar kalau pasangan kita berbeda. Robot tuh. Tidak sadar kalau cara berpikir pasangan kita berbeda. Robot tuh. Kalau yang sadar, dia tahu. Ya Allah, kenapa saya dipasangkan dengan si A, bukan dengan si B? Ada pertanyaan kalau yang bukan robot nih. Saya pasti dipasangkan dengan si A, ada tujuanmu ya Allah. Tolong beritahu ya Allah, tujuan dipasangkan saya dengan si A itu apa? Untuk apa? Apa kepentingannya? Datanglah jawaban dari Allah. Aku pasangkan kamu dengan dia. Supaya kamu saling melengkapi. Supaya kamu belajar menerima dan menghargai perbedaan. Maka aku tidak pernah memasangkan kamu dengan yang sama. Aku pasangkan kamu dengan yang berbeda segalanya. Berbeda hobinya, berbeda cara berpikirnya, berbeda adat istiadatnya. Dibesarkan di lingkungan keluarga yang berbeda. Dari tempat yang berbeda. Sampai John Gray menulis, men are from Mars, women are from Venus. Laki-laki dan perempuan itu kalau dipelajari lebih dalam, memiliki sifat yang timbal balik. Laki-laki seakan-akan berasal dari planet Mars. Dan perempuan berasal dari planet Venus. Digambarkan berasal dari planet yang berbeda. Jelas berbeda secara fisiologi, secara psikologi. Apa yang kalian lakukan selama ini? Kalian ingin selalu sama. Apa yang kalian pikirkan, pasanganmu harus memikirkan yang sama. Apa yang kalian inginkan, harus diikuti oleh pasanganmu. Apa yang terjadi? Nikah tidak berbasis cinta. Hanya berbasis kemelekatan. Cinta itu saling memberi sayap, bukan saling mengikat. Apa yang terjadi dengan pernikahan? Saling memberi rantai, saling membatasi. Dulu sebelum menikah, membayangkan keindahan pernikahan. Setelah nikah, membayangkan keindahan perpisahan. Itu yang terjadi. Itulah yang terjadi pada robot. Selamat ya, robot. Ini robot berani nikah. Sekarang mohon maaf, kita bikin riset. Kumpulkan semua orang yang sudah menikah dan bikin kuesioner. Apa tujuan pernikahan? Paling jawabannya sakinah, mawadah, warohmah. Begitu ditanya apa sakinah? Nggak ngerti. Apa mawadah? Nggak ngerti. Apalagi warohmah? Nggak ngerti. Karena apa? Karena pada saat nikah dia dengar. Ada orang yang bilang semoga, bukan semoga lagi mudah-mudahan. Mudah-mudahan pernikahannya sakinah, mawadah. Itu aja yang terucap. Bahkan kalian ketik berulang-ulang di WA. Dasar robot ngetik aja berulang-ulang. Robot itu ya, kalau dengar ada orang meninggal, langsung otomatis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Robot. Gak ada yang baru.
Gak ada yang baru. Langsung berikutnya, turut berduka cita, robot. Karena orang lain pun nulis gitu, ngetik yang sama. Dikiranya innalillahi wa inna ilaihi raji'un buat orang mati. Dasar robot. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un bukan orang yang mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah peringatan dari Allah buat kalian yang hidup supaya bisa mati, bukan buat orang mati. Makanya tolong ya, perhatikan saya. Kalau saya mendapatkan berita duka dari kalian, apa keluarga kalian meninggal? Saya nggak pernah nulis innalillahi. Dan mungkin kalian menganggap saya beda. Iya, karena saya bukan robot. Saya beda dong. Ya, kalau kalian kan biasa ngetik atau copas dari tetangga sebelah. Iya. Coba perhatikan ya, kalau robot itu tiap lebaran ngucapkan lebaran, tahun kemarin dan sekarang sama. Jangan dikira loh saya punya data tentang kalian. Nih kalian yang suka ngucapin lebaran ke saya tuh, Selamat Idul Fitri, saya baca yang tahun kemarin dengan yang tahun ini sama. Jadi gak ada yang baru dari kalian. Dasarnya robot, lebaran aja gitu-gitu aja. Ini apa maksudnya? Saya sedang berbicara tentang kematian yang dianggap kehidupan. Makanya Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, apakah manusia di semesta ini pada hidup? Rasul mengatakan, kebanyakan mereka itu adalah mati. Tetapi mereka tidak sadar dengan kematian. Makanya saya buka sedikit-sedikit supaya ngerti. Betul nggak? Iya. Nanti ada topik-topik khusus tentang pernikahan. Saya tidak bicara itu. Ini cuma cerita robot nikah. Bukan cerita pernikahan. Apakah robot hamil? Hamil. Robot itu bisa hamil. Coba tanya robot, kenapa kamu hamil? Saya diundang syukuran hamil. Ini ulah murid-murid saya. Saya tanya, kenapa kamu hamil? Oh, karena Allah sudah percaya. Kalau saya sudah dewasa, cek saha. Kayak Ira Allah ngomong gitu ke mana? Bohong tecing kacidating. Allah cenah percaya sama saya karena saya sudah dewasa. Iraha Allah ngomong gitu ke mana? Betul nggak? Iya. Kan kamu hamil gara-gara kamu tidur. Paham? Iya. Makanya ngomong itu harus jelas. Manusia boleh berencana, tetapi titik-titik yang menentukan. Isi coba titik-titiknya apa? Allah, dasar robot. Saldo. Iya. Kalian nggak sadar-sadar aja. Betul nggak? Iya. Ayah guru, saya mau ikut umroh. Begitu saldonya nggak ada, jadi nggak umroh? Nggak ada. Makanya kalau ngomong jangan sembarang. Manusia boleh berencana, Allah yang menentukan. Salah itu. Manusia boleh berencana, saldo yang menentukan. Paham maksud saya? Allah tuh cuma jadi kambing hitam aja dari semua omonganmu tuh yang gak jelas. Makanya ngomong tuh yang jelas. Ya. Minta mobil sama Allah. Mobil itu adanya di Toyota, di Honda, Nissan. Kata Allah, ya Allah saya pengen mobil. Uing metenyian mobil. Mobil tuh di dealer. Sok kumaha carana maneh bisa minahkeun mobil tadi dealer ka imah maneh. Kitu wungkul Allah mah. Ya Allah, kieu-kieu teuing atuh. Artos teu gaduh. Ya. Paparin artos tuh Allah. Kalau teu salah alamat maneh teh. Minta duit ke kami. Duit mah buatan peruri, urang teu yang duit cek Allah. Saya sudah menitipkan aset terbesar pada kamu, dirimu. Saya sudah memberikan sumber daya terbesar padamu, akalmu, otakmu, penglihatanmu, pendengaranmu, dan waktu yang sama buat semua orang. Itu sumber daya yang luar biasa. Kalau kamu tidak punya duit, bukan takdir. Itu salah belajar agama.
tos ditulis di Lauh Mahfud. Cek saha. Mau punya Allah gitu. Si A rezekinya 1 miliar, si B 2 miliar. Saya mah dari kecil juga mung punya Allah nu kitu. Saya pengen punya Allah yang sama dan adil. Memberikan kesempatan yang sama buat semua orang, sama bahagianya, sama rezekinya. Gitu. Dan Allah sudah membuka ruang yang sama buat kita. Hati-hati tuh. Kalian bilang, kunaon mana teu boga duit? Takdir. Tos diserat di Lauh Mahfud senda abdi mah bagian teu boga duit. Manya Allah gitu. Ini penting saya bicara. Supaya kalian bisa tertawa. Saya ceramah kemarin di episode yang keberapa. Lalu ada yang komen saya lihat. Terima kasih ayah guru. Bikin lelucon yang membuat saya semakin terbahak-bahak katanya. Mentertawakan diri saya sendiri. Ya memang. Karena kajian saya bukan untuk mencemooh orang. Sudah terlalu lama kita mencemooh orang lain. Apalagi yang berbeda keyakinan dengan kita. Bahkan kita intoleransi pada mereka. Sudah saatnya kita belajar mentertawakan diri kita sendiri. Di sini saat ini sekarang. Berhenti mencemooh orang lain. Selama ini kita merasa paling benar. Selama ini kita merasa paling soleh, paling suci. Lalu melupakan diri kita sendiri. Begitu dibongkar seperti ini baru sadar. Oh ternyata hari orang teh jelema atau napi robot. Baru sadar orang teh hirup atau apa. Betul enggak? Lihat saya semuanya. Robot tadi hamil? Hamil. Nih saya tanya nih, siapa yang pernah hamil? Coba ada nggak yang jawabannya masuk akal? Kenapa kalian hamil? Kenapa? Hah? Karena tidur dengan suami. Itu leluconnya. Coba jawabannya yang serius. Kalian itu hamil karena sedang diajarin oleh semesta untuk merasakan hamil, itu aja. Dan kenapa merasakan hamil? Supaya kalian merasakan seperti itu loh ibumu dulu ketika hamil kamu. Kenapa kalian melahirkan? Seperti itu loh ibumu dulu melahirkan kamu. Menumpahkan darah, sakit, jerit-jerit, sampai harus kehilangan nyawa. Supaya rasa hormatmu pada ibumu naik. Paham? Paham gak kenapa hamil? Ya gak semoga budak seberiji. Budak 11 ditanya kunaon hamil can ngarteu wae dasar robot nyeunan budak wae. Hamil itu Allah sedang ngajarin sama kita supaya kamu mengalami. Seperti itu loh jadi ibu. Begitu saya punya anak, saya langsung sadar, oh seperti ini ayah saya dulu ya ketika saya lahir ke dunia. Iya. Malam-malam harus bangun, malam-malam ganti popok, malam-malam. Kan tidak mungkin seluruhnya diserahkan sama istri kita. Istri saya ada di sini. Saya dari kecil ya mandikan anak, suapin anak dari kecil. Zamannya di bedong, pintaran saya bedongnya pada istri saya. Ini mumpung ada. Kalau saya kalau ngomong gini harus istri saya. Kalau nggak ada berarti saya bohong. Tanya nanti setelah ini bener apa enggak gitu. Iya. Di situ ada perasaan, oh seperti ini ayah saya dulu. Jadi sebetulnya yang diajarkan semesta ini adalah pengalaman. Itu aja nggak lebih. Bukan karena kalian dewasa dititipin ini, titipin. Oh, iraha cek Allah. Wing macan pernah ngomong gitu kemana? GR cenah cek Allah. Jadi itu semua sebetulnya cara semesta mengajarin kita. Nah, kalau kita robot, hamil, melahirkan, punya anak. Gitu aja. Terus aja mekanistis, tidak ada kesadaran. Tidak ada yang tumbuh pada diri kita. Sekarang pertanyaan saya, mati apa hidup? Mati. Kalau dia itu bukan robot, harusnya bertanya, kenapa saya tercipta? Kenapa saya tercipta seperti ini? Kenapa saya tercipta jadi manusia? Kenapa saya tidak tercipta menjadi kuda, menjadi monyet, menjadi itu? Harusnya bertanya itu. Untuk apa saya tercipta jadi manusia? Apa tugas saya di sini? Apa hidup itu? Untuk apa saya hidup di sini? Kenapa di dunia bukan di planet lain? Sok nanya gitu Tara.
Dasar robot. Robot itu tidak pernah bertanya begitu. Makanya tidak ada jawaban yang mengalir dari semesta kepada kita. Karena kita nggak pernah tanya. Coba kalau menyampaikan pertanyaan gitu, akan mengalir jawaban-jawaban itu. Itu yang akan membuat kita mendewasa. Sehingga hidup ini menjadi indah, menjadi mengasihkan. Dulu kita masih kecil diajarkan orang tua kita, nah hidup itu susah dan penuh perjuangan. Dan kita dengar berulang-ulang kalimat itu, ya sudah setelah besar susah dan penuh perjuangan. Kalau dia bukan robot, rubah sudut pandang itu. Saya nggak percaya begitu. Gak percaya Allah yang maha cinta, Allah maha pengasih, Allah maha kaya. Bagi saya hidup itu adalah mudah dan menyenangkan. Begitu dirubah sudut pandangnya, hidup itu mudah dan menyenangkan. Betul-betul sekarang hidupnya menjadi mudah dan menyenangkan. Itu adalah salah settingnya. Karena yang namanya robot itu programnya itu diinstal. Betul? Dan tidak akan mungkin berubah kalau tidak dirubah setting programnya. Jangan-jangan kita tuh sudah setting program pada diri kita yang salah. Kalau kita mengatakan hidup itu susah dan penuh perjuangan, ya sudah hidup kita susah dan penuh perjuangan. Saya rubah dari dulu hidup saya, hidup itu mudah dan menyenangkan. Ternyata mudah dan menyenangkan. Bahkan pada titik tertentu uang kita pun mungkin bukan lagi orientasi. Karena apa? Karena ternyata tidak usah selalu memiliki uang. Kalau kita silaturahimnya bagus, makan gratis bisa didapatkan di mana-mana. Bahkan rokok gratis pun begitu kan? Asal mau salaman aja sama yang suka ngerokok, dapat. Atau basa-basi sedikit, dapat. Makanya jangan jauh-jauh dari ayah Dios. Pasti dapet deh. Gak mungkin beliau itu ngerokok sendiri. Karena ngerokok sendiri itu sepi. Betul gak? Ada peribahasa bagus. Ya. Peribahasa ini bagus sekali. Ya. Jadi makan seadanya. Kalau bersama-sama makannya, kan tetap seadanya. Betul nggak? Betul apa tidak? Itu peribahasa itu bagus. Iya, makan seadanya, asal bersama-sama, tetap aja seadanya. Nah, tapi ada peribahasa yang bagus lagi. Makan seadanya kalau bersama-sama terasa nikmat. Bohong. Itu orang malas. Makanya sikap realistik itu dekat dengan pesimistik. Ini gak tahu kalian ngerti gak kuliah saya ini. Sikap realistik itu dekat dengan sikap pesimistik. Contoh, ini realistik. Kalian saya ajak, bulan depan kita ke Gunung Bromo ya. Kalian berpikirnya realistik. Hanya mengukur, begitu saya bilang ongkosnya berapa? 6 juta satu orang. Naik pesawat. Mikir nih, kalau yang realistik dia akan berpikir 6 juta dari sisi dia. Tapi yang optimistik dia akan berpikir 6 juta dari sisi Allah. Dia cuma mengatakan, yes saya pasti berangkat. Tidak berpikir dengan realistik dia. Nah kalau dia berpikir realistik dia akan dekat dengan pesimistik. Keluarnya apa? Uang dari mana segitu? Makan aja susah. Tuh realistik. Realistik dekat dengan pesimistik. Nah tapi kalau orang yang optimistik, dia tidak begitu. Saya pasti dikasih rezeki sama Allah. Di samping terus berupaya dari pertama yang dicantumkan di dalam pikirannya, di main programnya, saya akan punya uang sebesar itu pada saatnya. Gitu. Dan pada saatnya pasti punya uang. Percaya deh sama saya. Makanya jangan suka sok-sok realistik. Karena itu dekat dengan pesimistik. Makanya tadi pagi saya ngetik tangan saya ingin bicara sama Anda tentang mimpi besar.
Silakan baca lagi artikel itu. Selami kata per kata yang saya sampaikan. Karena semua memang harus dimulai dari mimpi. Tetapi kalau mimpi ingin jadi kenyataan, hudang. Paham ya? Kalau mimpi ingin jadi kenyataan, bangun. Jadi mentang-mentang, ayah guru juga boleh, ya, membolehkan mimpi besar. Karena semua berasal dari mimpi. Ari mimpi wae mah tuh berarti sare terus. Betul nggak? Kalau mimpi ingin jadi kenyataannya hudang sare. Paham? Nah, perhatikan saya. Jadi mujizatnya Rasul itu yang pertama adalah menghidupkan orang mati. Awas, bukan orang yang sudah mati dicabut nyawa kemudian dihidupkan, itu melanggar hukum alam, berarti melawan Tuhan. Sebetulnya tugas Rasul itu adalah kan menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak berarti membagikan kesadaran. Nih orang-orang yang tidak sadar sholatnya, tidak sadar nikahnya, tidak sadar hidupnya, tidak sadar makannya. Hudangkeun, bangkitkan kesadarannya supaya menuju akhlak yang paripurna. Ini saya mau tanya sama kalian. Pinter apa tidak? Sarapan tadi pagi? Sarapan? Saya mau nanya, sadar apa enggak? Apa ini robot? Kenapa kalian sarapan? Energi. Lapar. Realistik tuh. Pesimistik biasanya. Coba perhatikan saya. Kenapa saya makan? Lihat saya semua. Kenapa saya makan? Apa yang dimasukkan ke dalam mulut saya? Makanan. Makanan itu materi. Jadi yang dimasukkan ke mulut saya itu adalah materi. Tahu, tempe, ikan, daging, toge, brokoli, wortel, dan lain. Itu semua materi. Kalau kalian punya kesadaran, harusnya bertanya, yang saya butuhkan apa sebetulnya? Materi atau energi? Materi atau energi? Yang saya butuhkan energi. Kalau pinter nih yang bukan robot. Buat apa saya masukkan materi? Masukkan energi aja. Karena yang saya butuhkan energi. Kan tadi saya tanya kenapa kalian makan? Jawabannya keren tadi. Juga energi. Sekarang saya tanya, atau lamun erek butuh energi matang diasupkan materi, masukkan saja energi, kan butuhnya energi. Masuk akal nggak omongan saya? Masuk akal? Udah bagus sih jawabannya udah benar. Kenapa Anda makan? Karena saya butuh energi. Pertanyaan yang Anda butuhkan energi, kenapa tidak makan energi? Iya mah butuh energi, makan gehu, cilok, cireng. Ini ngerti gak saya bicara? Ini bicara kesadaran. Apakah saya ini hidup atau mati? Jangan-jangan makan pun hanya rutinitas. Robot lagi. Coba perhatikan saya. Nah, saya butuh energi. Yes. Energi itu tersimpan di mana? Di materi. Energi tersimpan di gehu, tersimpan di wortel, tersimpan di kubis, tersimpan di sup, tersimpan di bakar ikan. Di situ tuh ada energi. Yang kita butuhkan yes energi. Tetapi energi itu tersimpan di materi. Jadi sebetulnya tetap saja yang harus dimasukkan ke tubuh saya adalah materi. Kata Einstein, E sama dengan mc kuadrat. E itu energi, M itu adalah massa, materi. C kuadrat kecepatan saya dikuadratkan. Kalau saya ngasih pelatihan guru, itu apa Bapak Ibu? Energi. Bagus. M? Materi. M tuh makan.
Serius kalian belajar fisika juga enggak? Saya enggak ngomong fisika, ini ngomong pakai bahasa sederhana. Apa? Energi. M apa? Makan. C ada 2, C kuadrat berarti C-nya 2 kali. Cemilan dan cemilan. Jadi energi itu adalah makan, cemilan dan cemilan. Yang lucu, yang paling lucu di dunia ini adalah perempuan. Sukanya jalan-jalan. Hobinya makan-makan. Kebiasaannya cemilan. Cita-citanya pengen langsing. Lucu apa tidak? Lucu. Baik, kita teruskan lagi. Nah, sampai sini ngerti ya? Jadi sekarang kita bisa ngukur nggak? Saya ini hidup apa mati? Hidup apa mati? Oh, ternyata banyak matinya. Berarti tugasnya Rasul menghidupkan kita pas nggak? Pas. Nah, kebanyakan yang lucu itu adalah banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya pewaris ilmunya Rasul, bukan membangkitkan orang mati, nambah mati orang yang sudah mati. Betul nggak? Coba, mohon maaf ya. Baca ia sekian kali, baca ia sekian kali, baca ia itu bukan pelajaran kesadaran. Itu mematikan kita yang sudah mati. Datang tah ka manehna. Pak, abdi teh sesah, naon? Dagang bangkrut. Ngojek teu payu. Rumah tangga amburadul. Baca. Surah anu ayat anu 1100 kali. Sabaraha dinten? 700 poe. Coba. Disuruh membaca surah anu ayat sakanu 1100 kali selama 700 hari. Nama balangsak. Tapi nah narurut wae atuh. Dasar robot dititah maca gitu ge daek wae. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa hari ini kita masih mati? Ada tugas kedua. Tugas keduanya apa? Menyembuhkan penyakit kulit. Karena hari ini kita masih menderita penyakit kulit, penyakit luar. Ngerti kehidupan? Tidak. Ngerti kenapa hamil? Tidak. Ngerti kenapa nikah? Tidak. Kenapa diciptakan jadi manusia? Gak ngerti. Kenapa diutus ke dunia? Gak ngerti. Kenapa sholat? Gak ngerti. Kenapa baca Quran? Gak ngerti. Semua yang dilakukan gak ngerti. Itu karena kita terjebak penyakit kulit. Datang Rasul mau menyembuhkan penyakit kulit. Jadi kalau ada orang mengaku pewaris ilmunya Rasul malah ngajarkan penyakit kulit, kan jadi kacau kehidupan ini. Nah, kenapa kita hari ini mengedap penyakit kulit? Satu penyakitnya, karena hari ini kita masih buta. Nenyo tapi teningali, memandang tetapi tidak melihat. Lihat saya semuanya, memandang tapi tidak melihat. Ada orang ya buta seperti memandang, bolotot soca nama, tapi dia teningal. Itu namanya memandang tetapi tidak melihat. Nu disebut lolong bonconong teh eta. Nah, gara-gara dia itu memandang tapi tidak melihat, berikutnya dia tertipu oleh penglihatannya sendiri. Akibatnya dia membuat kesimpulan berdasarkan kulitnya saja. Dan kesimpulan yang berbasis kulit itu selalu negatif. Karena apa? Kebenaran itu tersembunyi dalam hakikat. Dan semua kenampakan yang kita saksikan itu bisa jadi itu adalah kepalsuan.
Nah, itulah pentingnya kita menyembuhkan 3 penyakit. 1 penyakit buta, 2 penyakit kulit, 3 penyakit kematian. Kalau kita bisa menyembuhkan 3-tiganya, berarti kita ini sudah mengikuti tugasnya para rasul. Berarti kita sudah ketiban mukjizatnya rasul. Itulah syafaat. Jadi syafaat itu iraha ayeuna di dieu. Ayeuna di dieu. Semoga para sahabat semua hari ini sembuh penyakit butanya. Sembuh penyakit kulitnya. Ya. Tidak jadi robot lagi. Betul? Iya. Jadi penyakit kulit itu tahu? Coba lihat. Orang punya penyakit kulit. Misalnya kulitnya banyak boroknya. Banyak nanahnya. Menular gak? Menular. Menjijikan gak? Nah, jadi penyakit kulit itu selalu menjijikan. Dan kalau kita dekat dengan orang yang penyakit kulit, pasti kita takut kan? Takut ketular. Hati-hati ya, di dunia ini banyak yang beragama cuman kulitnya saja. Cirinya apa? Cirinya merasa paling benar dan orang lain semuanya salah. Lalu menghalalkan darah orang lain yang berbeda keyakinan dengan dia. Padahal dia nggak ngerti esensi dari agama. Dan ngertinya cuman bungkusnya saja. Betul? Pernah beli lotek? Lotek? Enak gak lotek? Orang Sunda mah hebat. Walaupun lotek enak, namanya tetap aja lotek. Tidak pernah jadi high tech. Itu adalah kerendahan hati orang Sunda. Tetap sampai sekarang lotek, walaupun enak. Nah, poin saya kalau beli lotek pasti ada bungkusnya. Betul? Ini jangan meremehkan bungkus. Karena kalau nggak dibungkus kan jijik. Betul nggak? Tetapi nasibnya bungkus itu cuman dihargai pada saat isinya masih ada. Kalau isinya sudah nggak ada, tidak dihargai lagi. Itu bungkus lotek tidak akan pernah disimpan di lemari es. Pasti pindah tempat dari lemari es ke tempat sampah. Mulai datang kecoa, berit, belatung, itu. Nah sama. Ini ada bungkus nih tubuh kita. Bungkus ini ada harganya kalau masih ada isinya. Kalau isinya sudah tidak ada, ini bungkus nggak dihargain lagi. Dimakan belatung sama seperti bungkus lotek. Nah, mumpung kita ini punya bungkus sekaligus juga punya isi. Ayo deh bungkus itu digunakan untuk meneliti isi. Jangan tertipu oleh bungkus, karena belum tentu luarnya itu adalah kongguan, isinya siapa tahu ranginang. Kan kue lebaran begitu, betul nggak? Nah, kalau datang ke rumah saya, ya luarnya kongguan, insya Allah dalamnya kongguan. Tapi kalau datang ke kampung-kampung, hati-hati ya. Luarnya sih kongguan, isinya bisa jadi kiripik, ya, ranginang, betul? Iya, itu makanan kampung biasanya. Itu beda, ya, isi dengan bungkus dengan isi kadang-kadang juga suka beda, betul nggak? Nah, oleh karena itu supaya tidak tertipu oleh kulit, maka kalian harus punya penglihatan yang melampaui penglihatan materi. Itulah yang disebut dengan penglihatan kolbu. Syukur kalau sudah bisa dapat itu. Insya Allah para sahabat yang sudah terbuka mata kolbunya akan sedikit demi sedikit bebas dari penyakit kulit. Berikutnya tidak mati lagi. Hidup menjadi indah karena sudah bisa merasakan nikmatnya, indahnya kehidupan. Keren bukan? Nah, dari sini sekarang kalian mendapatkan kesimpulan. Kalau ditanya apa sih mukjizatnya para rasul? Bisa menyebutkan sekarang. 1, menyembuhkan penyakit buta, mata kolbu. 2, menyembuhkan penyakit kulit, ngerti sesuatu luarnya saja. 3, menghidupkan
orang yang mati kesadarannya. Nah, kalau mau bikin pondok pesantren, mau bikin lembaga agama, jangan keluar dari tugas Rasul. Kalau Anda ini ngaku sebagai pewaris ilmunya Rasul. Jadi jangan keluar dari Quran. Karena di Quran sudah jelas patronnya begitu. Kenapa saya bahas? Supaya tidak ngawur. Gitu. Ini bikin lembaga agama, bikin pondok pesantren yang diajarkan malah yang lain-lain. Yang pokoknya malah tidak diajarkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi hanya melahirkan produk manusia-manusia yang kayak robot. Ngerti maksud saya? Pidato pun kayak robot. Coba rekamlah pidato, suruh dipidatokan robot, nggak akan rubah. Sampai hari ini saya lihat pidato di mana-mana selalu sama. Mari kita panjatkan puji dan syukur. Itu. Kenapa puji dan syukur harus dipanjatkan? Karena puji dan syukur tidak bisa memanjat. Padahal di Quran nggak ada. Mari kita panjatkan puji dan syukur. Nggak ada di Quran. Di Quran yang ada segala puji hanya milik Allah. Sang kehadiran, sang keberadaan dari semesta raya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa sih nggak ngikutin yang itu aja? Jarang saya mendengar pidato yang pembukanya segala puji milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan yang senantiasa hadir mengurus dan mengatur semesta raya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba kalau dikembalikan ke situ, kan pidatonya jadi bermutu. Paham ya? Jadi Lebaran tahun depan saya ingin melihat apakah kalian sudah hidup atau masih jadi robot. Ya, jadi dilihat dari cara menyampaikan ucapan Lebaran. Dilihat dari cara menyampaikan ucapan ulang tahun. Dilihat dari cara menyampaikan ucapan saat sahabat kita yang meninggal. Betul? Kitu we tiba heula teh, ya. Terobah-robah. Nah, kalau kita merasa diri kita adalah manusia yang berkesadaran, bukan robot, ciri manusia itu berarti tidak kaku, fleksibel, selalu dinamis. Itu yang disebut dengan istiqomah. Kalau robot itu namanya konsisten. Konsisten titik mati, konsisten no istiqomah. Istiqomah adalah dinamika. Istiqomah adalah selalu hari ini lebih baik dari hari kemarin. Istiqomah tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi istiqomah kita lebih baik dari diri kita yang kemarin dengan hari ini. Itu keren. Itu namanya istiqomah. Tidak usah berjuang untuk menjadi yang terbaik. Tidak usah. Berjuang saja hari ini saya lebih baik dari hari kemarin. Itu sudah keren. Itu namanya istiqomah. Kalian sering mengutarakan istiqomah pun kadang-kadang konteksnya keliru. Ya. Saya kasih amalan, amalkan ini ya. Doakan ayah, semoga saya bisa istiqomah. Saya juga nggak ngerti, kalian minta didoakan tuh ngerti apa tidak? Udah saya doakan, semoga kamu istiqomah. Dikira istiqomah itu terus aja melakukan itu terus menerus tanpa kesadaran. Itu namanya konsistensi. Konsisten bukan sifatnya makhluk hidup. Konsisten adalah sifatnya robot. Konsisten adalah sifatnya benda mati. Ya? Gitu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membangunkan kita, ya, membangunkan kesadaran kita sehingga kesadaran kita dari hari ke hari terus mendewasa. Kesadaran kita dari hari ke hari terus mengalami peningkatan sampai mengalami puncaknya kesadaran yang namanya sidratil muntaha. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.